Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bel. Gimana nih kabar Bu Ira? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah nih Bu, sebelum kita melakukan kegiatan coaching ini, sebagai Mhm. awal nih saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Ibu ya. Boleh. Oke. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk kegiatan coaching kita hari ini. Mhm. Kemudian kegiatan coaching kita hari ini yaitu antara coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Mhm. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach tersebut. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Ibu, Ya. yang adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, siap. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan nih kepada Ibu nih pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini, yaitu saya ingin mendengarkan secara aktif ya, Bu, ya. Kemudian, ingin, kehadiran penuh pada proses coaching ini, kemudian juga ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti itu, Ibu. Oke. Untuk pertanyaan kedua nih, kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Ingin kehadiran penuh. Ingin kehadiran penuh, oke. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir ya Ibu. Indikator yang ingin dikembangkan oleh Ibu dalam proses coaching ini seperti apa? Ya, saya ingin menemukan potensi saya ya dalam memecahkan permasalahan yang terjadi nanti pada saat proses coaching. Oke, bagus Ibu, demikian dulu ya Bu, untuk praobservasinya. Baik, Ibu. Silakan Ibu melakukan coaching-nya terhadap coachee, semoga berjalan dengan baik ya Ibu. Terima Oke. kasih Bu Ira. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum Pak Jane. Waalaikumsalam Bu Ira. Mukanya kok agak gimana ya Pak Jane? Pak Jane dalam kondisi sehat? Alhamdulillah sehat. Cuman Ya. kayaknya ada permasalahan nih, mukanya agak sedikit muram gitu ya? Betul Ada apa Ibu. Pak Jane? Bisa Iya, diceritakan? sebenarnya saya bingung ya mau cerita kemana gitu ya. Tapi alhamdulillah mungkin Bu Ira bisa memberikan gambaran atau arahan kepada saya lebih baik lagi terhadap ini permasalahan di sekolah saya. Oke. Ya kebetulan saya di sekolah dipercayakan untuk membantu dalam menyusun kurikulum. Salah satunya yaitu membuat atau menentukan kalender pendidikan, ya kalender kegiatan selama 1 tahun ini Bu, dari 2004-2005 di pelajaran 2004-2005. Nah, setelah ini ya kemarin yang saya sudah lakukan pada saat kegiatan raker, ya alhamdulillah saya awalnya optimis ya diberikan kesempatan untuk memimpin diskusi dalam menentukan kegiatan ini mulai dari Juli sampai bulan Juni di 2025. Namun dalam pelaksanaannya ya mengingat waktu dan kegiatan lain, akhirnya kemarin setelah dilaksanakan ternyata baru selesai dibahas 1 semester saja Bu. Sedangkan kita sendiri kan sama-sama tahu bahwa kegiatan belajar sudah dimulai nih, bahkan sekarang sudah di minggu pertama. Nah, itulah yang membuat saya agak kebingungan untuk menyelesaikan di semester 2-nya untuk kalender pendidikannya, begitu Bu. Oke, baik Pak Jane. Jadi tujuan Pak Jane pada proses coaching kita kali ini adalah bagaimana menetapkan kalender pendidikan di semester kedua ya Pak ya? Iya betul Oke, Ibu. agar pembelajaran kemarin yang di semester 1 gitu ya, tidak terjadi lagi di semester kedua. Jadi Betul. ya program-program yang akan dilaksanakan nanti sesuaikan dengan Kaldik ya Pak ya? Betul Gitu, Ibu. bisa berjalan dengan lancar. Oke. Ya, baik Pak Jane. Menurut Pak Jane, mengapa itu bisa terjadi Pak Jane? Iya Bu. Jadi memang kemarin itu kami melaksanakan kurang lebih selama
3 hari ya Bu ya. Mm-mm. Namun karena banyak sekali materi yang perlu Maaf, dipaparkan. yang 3 hari itu apa Pak? Oh, kegiatan rapat kerjanya Oke, Bu. rakernya ya. Kegiatan rapat kerjanya, dan memang pada saat pelaksanaan kegiatan raker ini memang butuh komitmen yang kuat sekali oleh rekan-rekan sejawat ya Bu ya. Mm-mm. Dikarenakan pelaksanaannya ini kan berbenturan dengan hari libur, jadi mencari waktunya cukup sulit Bu. Kadang Iya. kita kan harus melaksanakannya secara bersamaan ya. Kami mencari ide-ide dan masukan terkait kegiatan yang mau kita laksanakan dan kita perbaiki dari tahun sebelumnya, begitu Bu. Jadi kita mengevaluasi kembali ya Pak ya. Betul, iya. Oke. Selain permasalahan tentang mungkin di raker di hari libur gitu Pak, ada lagi permasalahan mungkin yang bisa menjadi penyebab dari hal itu semua? Saya kira ya itu saja sih. Jadi targetnya saya memang harapannya ingin program yang saya buat ini, yang akan kita laksanakan bersama nih, yang kami laksanakan bersama, sudah selesai harusnya di tahun pelajaran. Ya, di KBM 15 Juli kemarin harusnya sudah selesai. Namun hingga kini ternyata yang semester 2 saya masih belum mendapatkan kesempatan untuk melaksanakannya, Mengapa gitu. Pak? Menurut Bapak Eh, apa indikatornya Bapak belum bisa melaksanakan? Iya Bu, kebetulan kemarin kan kita ini minggu pertama masih melaksanakan kegiatan MPLS, kebetulan itu juga sudah direncanakan ya. Nah, saya juga sedang mencari waktu nih untuk mengundang ya atau mengajak rekan-rekan sejawat melalui undangan kepala sekolah ya tentunya, karena kurikulum kita harus betul-betul jadi nih. Gitu, perencanaannya selesai sampai 1 tahun pelajaran, bukan 1 semester saja, begitu Bu. Oke. Baik Bapak memberikan usulan seperti itu ya Pak ya. Kira-kira dengan tindakan Bapak itu, menurut Bapak kira-kira keberhasilannya bisa sampai di rating berapa Pak? Apakah dari 60% sampai 100%? Harusnya sih bisa memperbaiki dari yang kemarin ya Bu ya, bentuknya harusnya bisa di angka 80% ke atas. 80% ya. Iya. Oke, baik mudah-mudahan terwujud ya Pak Iya ya. Ibu. Oke, nah selanjutnya Pak, rencana Bapak untuk menunjukkan hal-hal yang tadi, program-program tadi itu bagaimana Pak? Apa yang akan yang pertama kali mungkin nih yang urgen banget yang harus Bapak lakukan sekarang ini apa? Ya, rencana saya untuk ya minggu-minggu ini mungkin ya saya kemarin sudah coba koordinasi bersama kepala sekolah meskipun di padatnya kegiatan ya. Saya coba mengajak, maksudnya meminta izin juga dan mengajak kepala sekolah untuk memfasilitasi kegiatan ini karena ini mengingat penting gitu ya dan harus diselesaikan untuk jadi kurikulumnya. Jadi mencari waktu bersama kepala sekolah dan mengundang Bapak Ibu guru untuk hadir lagi Bu, melanjutkan pembahasan yang tertunda gitu. Walaupun kita belum masuk di semester 2 ya, tapi kan nanti ketika sudah masuk kita sudah ready semuanya, segala kegiatan dan persiapannya, begitu Ibu. Iya, yang namanya sebuah program kan harus direncanakan terlebih dahulu ya Pak ya, iya. tidak langsung dadakan tahu bulat begitu ya Pak ya? Iya, betul sekali Bu. Iya, oke. Baik Bapak, komitmen apa nanti yang Bapak ingin laksanakan dalam hal menerapkan program-program yang akan Bapak laksanakan? Ya, yang penting saya nanti bersama kepala sekolah mencari waktu, nggak perlu lama ya 1 hari mungkin setelah pulang sekolah gitu, karena sekarang masa-masa MPLS ya, jadi belajarnya masih digabung di pagi semua gitu ya pembelajarannya. Nanti setelah selesai mungkin kita bisa berkomitmen untuk menyelesaikan bersama-sama. Begitu. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan program-program yang akan Bapak laksanakan dan Bapak rencanakan. Iya. Ya, di mana memang dalam membuat sebuah pembelajaran itu
menjadi lebih bermakna itu tentunya ada sebuah program yang berkelanjutan, berkesinambungan, yang direncanakan dengan betul-betul lebih terarah gitu ya Pak ya. Ya. Tidak asal main menentukan saja gitu ya Pak ya. Perlu adanya koordinasi, kolaborasi ya dengan kepala sekolah dan rekan sejawat gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Oke. Kira-kira dari pertemuan kali ini ada yang bisa Bapak ambil kesimpulan atau mungkin ada yang bisa bermanfaat buat Bapak? Iya, Bu, ada. Ya, saya jadi lebih yakin mungkin untuk melaksanakan PR ya yang tertunda ini, Bu. Ya, mudah-mudahan minggu ini bisa tercapai dengan sesuai harapan, Bu. Oke, baik, semangat Pak Jane ya. Ya. Mudah-mudahan semua segala rencana aksi Pak Jane dan program-program Pak Jane bisa berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Bu Ira. Sama-sama Pak Jane. Sukses selalu Pak Ya, Jane. makasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Ya, Jane. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ira, tadi saya sudah mengobservasi nih bagaimana Bu Ira meng-coaching teman rekan Bu Ira. Setelah ini apa saja nih yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Iya. Tadi pertama saya menentukan tujuan terlebih dahulu dari proses coaching. Apa sih yang ingin coach sampaikan? Tujuannya apa? Gitu. Kemudian setelah itu saya mengobserver atau mengidentifikasi informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan tersebut. Selanjutnya, kemudian saya menanyakan rencana aksinya apa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh si coach tersebut dan bagaimana komitmen dia dalam melaksanakan rencana aksi tersebut. Seperti itu, Bu. Dan alhamdulillah tadi proses coachingnya kalau menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta. Setelah saya dengarkan tadi, setelah saya observasi ini, Ibu sudah menjalankan si alur Tirta ini dengan baik. Ibu mampu menggali pertanyaan-pertanyaan perihal informasi terkait alur Tirta yang Ibu miliki atau kompetensi yang Ibu miliki. Setelah melakukan coaching ini ya Bu Ira nih, bagaimana sih perasaan Ibu setelah mendengar, setelah melakukan coaching dengan coaching dalam kegiatan ini? Ya, alhamdulillah saya sangat senang sekali ya Bu ya, gitu kan karena kami bisa sharing, bisa berbagi ketika menghadapi sebuah permasalahan seperti itu Ibu. Oke, saya ingin menyampaikan hasil observasi saya nih ya Bu. Setelah saya mengobservasi Bu Ira ini, kegiatan percakapan Ibu dengan Pak Jane ini sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Terima kasih. Saya melihat kompetensi yang dimiliki Bu Ira tergali, kemudian menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan dan coachingan Ibu. Nah, setelah ini kompetensi yang ingin dikembangkan tadi ini menurut Ibu atau kira-kira menurut Ibu apakah sudah berjalan, apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu? Masih ada sih Bu yang belum, yaitu kehadiran penuh ya Bu ya. Karena memang saya di situ belum bisa full hadir pada saat proses coaching. Dari Ibu rasa ini ada kehadiran penuh ya Bu ya, yang belum Ibu merasa full atau belum merasa mampu menguasainya nih. Dari yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira nih siapa sih yang terlibat untuk mengembangkan kompetensi yang menurut Bu Ira ini belum terpenuhi? Ya, baik Ibu, mungkin nanti yang akan saya ajak untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi saya yang belum tergali. Yang pertama adalah kepala sekolah saya, gitu kan. Kemudian yang kedua yaitu rekan sejawat saya, sehingga ke depan kompetensi saya bisa berkembang lebih baik lagi. Seperti itu tentunya saya juga nanti akan lebih banyak belajar lagi bagaimana sih cara menghadirkan penuh dalam proses coaching. Semoga bisa berjalan dengan baik ya Ibu. Ya. Kesimpulan dari observasi kali ini atau pengamatan saya ini,
berdasarkan percakapan coaching yang Ibu lakukan, sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian Ibu sudah mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching. Nah, kesimpulannya jadi ke depannya, Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Bu, ya. Saya harap bisa berjalan dengan lebih kompetensinya bisa ditingkatkan kembali dengan apa yang sudah dilakukan hari ini. Mungkin itu saja yang saya bisa tanyakan ya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.